Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sepertinya kurang lebih semangat lagi ya. Kalau Bapak tanya jawabnya yang lantang ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Doanya bersuara ya. Raditu billahi robba. Oke, silakan. Ketua kelasnya. Duduk siap. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doanya hari ini ya. Mudah-mudahan segala kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, yang berikutnya Bapak akan cek kehadiran kalian ya. Pada hari ini sekretarisnya mana, angkat tangan sekretarisnya. Oke, sekretaris siapa yang tidak masuk hari ini nak? Hari ini masuk semua. Oke, berarti hari ini nihil ya, masuk semua ya. Bapak akan catat di daftar hadir Bapak, enak ya. Oke, sudah Bapak catat di daftar kehadiran Bapak. Selanjutnya Bapak akan tanya sama kalian. Kira-kira kalian sudah siap belajar belum untuk hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, silakan menghadap ke teman sebangkunya. Menghadap ke teman sebangkunya. Ya, perhatikan teman sebangkunya. Apakah teman sebangkunya sudah rapi pakaiannya? Dicek. Apakah sesuai dengan atribut pada hari ini? Siapa yang tidak memakai tali pinggang atau dasi? Angkat tangannya. Ya, yang tidak pakai dasi, kenapa tidak pakai dasi? Dasinya hilang, besok beli kembali ya. Siapa lagi yang tidak pakai dasi? 1, 2. Kenapa tidak pakai dasi? Lupa, besok jangan lupa lagi ya di bawah ya. Karena kita hari apa ini? Hari Kamis pakaiannya menggunakan seragam KW 10 waton. Kemudian satu orang lagi, kenapa? Tinggalan ya. Besok lagi jangan tinggalin ya. Dicek di malam harinya. Di malam harinya dipersiapkan perlengkapan sekolahnya supaya tidak tertinggal. Kemudian bajunya yang laki-laki sudah dimasukkan semua belum? Sudah. Yang perempuan juga sudah semua rapi ya. Apabila sudah rapi, silakan cek di sekitar tempat dudukmu apakah ada sampah. Ya, kalau ada sampah dibuang di tempat sampah ya, Nak ya. Silakan yang ada sampah dibuang di tempat sampah di pojok kelas sana. Ada ya, silakan dibuang. Oke. Ada sampahnya, oke, silakan dibuang sampahnya. Supaya kelas kita bersih. Karena bersih atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, terima kasih. Semuanya sudah rapi, kelasnya sudah bersih, maka kalian sudah siap untuk belajar. Oke, supaya lebih semangat lagi, sebelum memulai kegiatan pembelajaran inti kita, mari kita menyanyikan lagu
Garuda Pancasila ya. Simak yang ada di tayangan slide, kita nyanyi bareng Garuda Pancasila. Oke. Satu orang ke depan jadi dirjen ya. Silakan Nur Azimatun. Nanti. Yang semangat ya. 2 kali. Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya jeda dulu, satu lagi. Lebih semangat lagi ya untuk yang keduanya ya. Keluarkan suara emasmu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Semangat. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Silakan duduk kembali. Oke, kita sudah cek kehadiran, kita juga sudah cek fisik untuk menyiapkan kegiatan pembelajaran, kita juga sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Kira-kira ada yang masih ingat tidak materi apa yang sudah kita bahas di pertemuan pekan lalu? Angkat tangannya. Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Oke, Bapak pilih yang paling belakang terlebih dahulu, silakan berdiri. Masih ingat tentang apa? Iya, tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di makna pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari berapa alinea nak kemarin di pekan lalu? 4 alinea. Siapa yang masih ingat? Alinea pertama itu menjelaskan tentang apa sih? Pada pertemuan minggu lalu. Oke, boleh. Yang paling belakang, silakan diri ya kamu. Ya, kamu. Menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Betul. Jadi di alinea pertama ini ditegaskan bahwasannya kemerdekaan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak seluruh bangsa di dunia ya. Kesimpulannya kemarin kita sudah simpulkan dalil objektif dan dalil subjektif ya. Kemudian alinea kedua, ada yang masih ingat? Ya, yang depan sekarang ya, yang depan belum nih ya. Silakan kamu yang depan. Tadi yang angkat tangan. Alinea kedua. Ya, dan perjuangan pergerakan itu apa artinya? Perjuangan siapa? Yang memerdekakan Indonesia siapa? Oke, cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian di alinea kedua itu merupakan perjuangan pahlawan beserta masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah sehingga Indonesia bisa merdeka. Kemudian di alinea ketiga, setelah berjuang, kemudian di alinea ketiga ini tegaskan seperti apa? Ya, yang paling belakang, silakan. Ya, kamu, silakan yang pakai masker hitam. Berdiri nak, coba berdiri ya. Menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Oh, Maha Kuasa. berikan kesimpulanmu tanpa buku. Jadi kemerdekaan Indonesia itu selain perjuangan karena apa? Bukunya ditaruh dulu. Nah, oke. Menurut pendapatmu?
kemerdekaan Indonesia itu karena apa? Selain karena perjuangan pahlawan. Karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walaupun kita sudah berusaha keras berjuang kemerdekaan Indonesia, apabila Allah tidak meridhoi maka tidak akan terjadi kemerdekaan. Maka daripada itu di alinea ketiga ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali ya, silakan duduk. Ini alhamdulillah sudah pintar-pintar semua ya. Alinea keempat sudah tahu semua pasti ya. Ada prinsip-prinsip negara kita, ada tujuan pembelajaran, ada tujuan negara ya. Kemudian ada tujuan apa lagi? Ketentuan UUD ya. Kemudian ada bentuk negara. Apa bentuk negara kita? Bentuk negara kita Republik Berkedaulatan Rakyat. Kemudian yang terakhir ada apa? Dasar negara Pancasila. Pintar, oke. Kalau sudah ingat materi minggu lalu, maka kalian pada hari ini sudah layak untuk melanjutkan di materi berikutnya. Kira-kira apa? Siapa yang sudah baca kemarin? Minggu lalu sebelum selesai pembelajaran, Bapak sudah suruh kalian untuk berliterasi, mencari informasi tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Apa? Kira-kira? Oke, yang paling depan ini. Semangatnya luar biasa. Ya silakan, diri boleh. Pemikiran pembukaan UUD RI tahun 1945. Iya, betul sekali ya. Sudah baca semua yang lain? Oke, sudah baca sekilas ya. Literasi ya di rumah ya. Bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pinter ya. Nah, sebelum kita masuk, Bapak akan menyampaikan manfaat. Kira-kira apa sih manfaatnya kalian setelah belajar pokok-pokok pikiran nanti? Ya, ada yang tahu kira-kira apa? Yang sudah baca sekilas. Pokok pikiran kan ada 4 ya. Di pembukaan UUD ada apa saja itu? Pokok pikiran pertama itu apa? Persatuan. Kemudian pokok pikiran kedua apa? Keadilan sosial. Yang ketiga? Yang keempat? Oke, kita bahas yang satu aja dulu. Pokok pikiran pertama, persatuan. Apabila kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan teliti, maka kalian bisa menjalani kehidupan sehari-harimu apa? Persatuan, yang berhubungan dengan persatuan. Hidup aman, damai, tentram, tidak saling berselisih atau bertengkar. Itu manfaatnya ya. Jadi kalian semua harus memperhatikan dengan baik kegiatan pembelajaran kita hari ini supaya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa tadi di dalam kehidupan sehari-harimu. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Ya, kita belum bikin yel-yel ya. Ini kelas apa ini? 9 apa ini? 9A. Oke, biar semangat nanti kita ada yel-yel ya. Kalau udah mulai ngantuk, kalau Bapak bilang 9A, kira-kira jawabnya apa? Apa? Cerdas, apa? Dan berkarakter gitu. Apa lagi? Cerdas, religius, cerdas dan berprestasi. Boleh ya? Religius, cerdas dan berprestasi ya. Kalau Bapak tanya kelas 9A gitu ya. Bareng-bareng ya. Kelas 9A. Religius, cerdas dan berprestasi. Oke, religius, cerdas dan berprestasi. Oke, ingat-ingat ya. Nanti di sela-sela pembelajaran apabila Bapak tanya kelas 9A jawabannya religius, cerdas, berprestasi ya. Bagus sekali. Setelah kalian sudah mendapatkan manfaatnya, informasi dari Bapak, jadi kalian simak kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah ada di tayangan slide PPT yang ada di depan kalian ya. Kita simak bersama ya. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita ke slide, Bapak belum menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita ke slide, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa disimak yang ada di depan ya. Bahwasanya tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah kalian mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas, kalian dapat menunjukkan rasa syukur
terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai wujud dari makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas, kalian mampu membangun sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran. Kemudian yang ketiga, setelah kalian nanti mengamati PowerPoint, kalian mampu menganalisis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. Yang terakhir, setelah kalian mengamati video yang Bapak tampilkan nanti seputar tentang materi kita hari ini, kalian akan mengerti atau dapat menelaah makna isi alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi simak dengan baik, nanti Bapak akan menayangkan PPT. Kita simak. Siapkan kertasnya ya, bukunya ya, untuk mencatat hal-hal penting yang Bapak sampaikan nanti. Silakan dicatat untuk hal-hal penting. Oke. Ya gitu ya. Oke, yang di sini aja ya. Silakan. Sudah kelihatan belum PPT-nya sudah ya? Ya, di sini adalah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD ya. Ya, kita masuk ke pokok pikiran pertama ya. Seperti yang sudah kalian lihat di tayangan slide, juga bisa kalian lihat yang ada di buku, bahwasanya pokok pikiran pertama itu bersumber dari asas apa nak? Asas apa? Asas persatuan. Ingat-ingat, pokok pikiran pertama itu kata kuncinya yaitu pokok pikiran persatuan ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan. Gitu ya. Itu bunyi apa? Bunyi tujuan apa? Tujuannya negara yang ada di alinea pembukaan UUD. Oke, ini pokok pikiran pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar tentang pokok pikiran pertama? Sudah jelas semua ya? Persatuan ya? Oke, tentang persatuan ya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya yaitu pokok pikiran kedua ya. Yang bersumber dari asas apa? Pokok pikiran kedua ini. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang sudah baca tadi malam. Berapa orang yang tahu pokok pikiran kedua itu tentang apa? Satu orang, silakan. Siapa? Apa jawabannya? Pokok pikiran keadilan sosial. Keadilan sosial, pinter. Siapa namamu nak? Tanzila. Ya, ini permen untuk Tanzila ya. Permen, oke ya. Nanti yang bisa jawab dapat permen kayak Tanzila ya. Ayo jawab, semangat supaya dapat hadiah dari Bapak ya. Selain mendapatkan hadiah, nanti kalian Bapak kasih nilai harian yang bagus tentunya ya. Karena di nilai harian ini Bapak melihat dari keaktifan kalian di dalam kelas. Jadi harus berpendapat ya, jangan malu-malu, terutama bagian-bagian belakang ini harus semangat lagi ya. Di pokok pikiran kedua ini betul apa kata Tanzila, kita bersumber pada asas keadilan sosial. Ya, bisa dicatat hal-hal pentingnya ya, atau bisa dilihat di buku kalian masing-masing yang sudah kalian pegang. Ya, bahwasanya pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kuasa finalis ya, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam UUD untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Jadi pada dasarnya untuk mencapai tujuan negara kita yang ada 4 itu, yang ada di alinea 4 ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, apalagi? Yang kenceng ya suaranya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kenceng lagi, yang keempat apa? Ikut Melaksanakan ketertiban ya, ikut dunia. melaksanakan ketertiban dunia. Oke, itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan yang laki-laki belakang? Aman ya? Sudah paham ya? Oke. Perhatikan dengan baik ya, Nak, ya. Oke, berikutnya pokok pikiran ketiga ya.
Pokok pikiran ketiga ini asas dasarnya apa? Ya, banyak sekali nih. Ayo, yang lain. Masa yang lain nggak tahu? Angkat tangannya yang tahu asas dasar dari pokok pikiran ketiga. Semuanya, angkat tangan. Yang tahu. Bareng-bareng ya, karena yang angkat tangan banyak, kita bareng-bareng jawabnya apa? Iya, kedaulatan rakyat itu pokok pikiran ketiga. Dibuktikan dengan apa? Bahwasanya kita ini berkedaulatan rakyat. Ayo, apa kira-kira? Apa kira-kira dibuktikan dengan apa? Karena negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan apa? Demokrasi. Pinter ya. Itu yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat, berhubungan erat dengan demokrasi. Pinter ya. Kemudian sampai di sini sudah jelas tentang pokok pikiran ketiga. Jadi pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Jadi apabila ada masalah itu tidak boleh main hakim sendiri. Harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Untuk menemukan apa? Mufakat. Ya, pinter. Jelas sampai sini ya? Yang kenceng jawabnya dong. Jelas nggak Ri? Sampai sini? Jelas. Kelas 9A. Religius, cerdas, dan berprestasi. Kelas 9A. Religius, cerdas, dan berprestasi. Oke, mantap ya. Kita menuju ke materi berikutnya yaitu pokok pikiran keempat, pembukaan UUD ya. Di sini asas dasarnya apa? Ya, bareng-bareng. Yang kerja. Iya, betul, ketuhanan yang Maha Esa ya. Di sini Bapak rasa semuanya sudah jelas ya, bahwasanya pokok pikiran keempat ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sampai sini sudah jelas semua ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan kalian sebuah tayangan video pembelajaran ya. Video ini merupakan permasalahan ya yang terjadi pada atau penyimpangan dari pokok pikiran persatuan. Ya, yaitu kasus perundungan. Tahu perundungan? Ada yang tahu perundungan? Apa itu perundungan? Pinter, bullying. Ada yang pernah mengalami bullying di kelas ini ya? Nah, ini kita akan menyaksikan video ya tentang bullying. Simak baik-baik ya video yang ada di depan. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadaan! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kripo. Simak Dasar baik-baik si ya. Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kripo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih?
sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto. Oke, sampai di situ dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke masalah berikutnya. Oke, setelah kalian mengamati tadi, semuanya mengamati ya? Apa yang sudah terjadi pada video? Semuanya sudah mengamati apa yang sudah terjadi dalam video tadi? Merupakan perundungan ya atau bullying di lingkungan sekolah. Oke, sebelum kalian menyampaikan semua pendapatmu, Bapak rasa kalian pasti banyak sekali unek-uneknya. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah kalian melihat perilaku tadi si Jono tadi ya? Pada sini. Coba angkat tangan siapa? Apa yang merasa kesal, yang merasa marah siapa kira-kira? Angkat tangannya. Apa yang kalian rasakan ketika melihat video tadi? Oke, siapa dulu nih? Banyak ya? Ya, ini coba yang paling depan, nanti baru di situ ya. Apa yang kamu rasakan apa kamu? Kesel. Yang kencang suaranya. Karena kalau misalkan ada bullying seperti itu, maksudnya jangan takut untuk melawan dia. Melawan Karena ya. kalau misalkan Walaupun kita apa diem tadi? aja, Walaupun badannya besar. besar. Oke, bagus kalau kata si Nadia Sapitri ini kesel melihatnya. Ya, peristiwa tersebut. Siapa lagi yang berbeda pendapatnya? Apa ada yang pendapatnya malah senang melihatnya gitu, bullying? Ya. Oke, coba silakan kamu berdiri. Ya, diri. Apa yang kamu rasakan setelah kamu lihat video tadi? Kesel, marah, kalau ada temen kayak gitu rasanya aku berbantuin dia, Pak. Bantuin ngelawan, laporkan kepada guru. Ya, jadi kata si Matahari bulan ini? Matahari, kata Matahari setelah melihat tayangan video tersebut, Matahari merasa kesel dan marah dan ingin membantu si tadi yang kena bully tadi, ya, untuk melawan yang membuli. Dan siapa lagi? Ada yang bisa menyampaikan lagi? Oke. Ya ini kembarannya ya, Matahari di bulan ya. Oke, Bapak bingung ketuk-ketuk karena ini kembar soalnya. Matahari sama bulan. Oke, bulan, silakan. Apa yang kamu rasakan? Kesel pengen bantuin, dan dibully, diajak juga mukanya. Ya, karena ini ya, pembuliannya secara fisik ya. Udah dibully, kemudian juga diejek fisiknya, itu sangat luar biasa menyakitkan ya. Jadi si bulan kesel, kata si bulan ya, kesel dan marah ya, ingin bantuin yang kena bully tadi. Oke, Bapak rasa semuanya ingin menyampaikan pendapatnya ya. Pasti Bapak rasa kalian berpendapat marah dan kesel ya, semuanya ya, pasti. Ada yang gembira malah liatnya, gak ada ya? Kelas 9A Religius, cerdas, dan berprestasi. ya. Ada yang gembira malah melihatnya? Tidak ada, semuanya marah dan kesel ya? Oke, Bapak rasa semuanya ingin berpendapat, maka daripada itu Bapak akan memberikan tugas kelompok. Nanti akan Bapak bagi kelompok ya, membahas tentang apa yang sudah Bapak tayangkan di video tadi ya. Nanti untuk pertanyaannya akan Bapak tampilkan di slide ya. Kemudian Bapak bagikan juga kalian lembar kerjanya, lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Ini yang masuk berapa semuanya? 28? Ya, kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Berarti satu kelompok 7
Orang pas ini ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4 ya. Nanti pindahnya pelan-pelan saja ya. Nanti kita hitung. Kita buat kelompoknya secara heterogen, tidak melihat dari jenis kelamin, tidak melihat dari kedekatan ya, semuanya diacak ya untuk membagi kelompok. Dari kamu berhitung ya 1, 2, 3, 4. Nanti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti yang 1 ikut kelompok 1, yang 2 ikut kelompok 2, 3 ikut kelompok 3, 4 ikut kelompok 4. Yang 1 di sebelah sini, yang 2 di sebelah sini, yang 3 di sebelah sini, yang 4 di sebelah sana. Ingat, pelan-pelan jalannya ya. Jangan buru-buru. Lihat kalau ada kabel-kabel itu jangan sampai kesandung ya. Oke, hitung dari kamu. Yang kejar. 1. Ingat ya, ingat nomornya masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Kamu 1, 2, 4. Oke, silakan kelompok 1 menuju kelompok 1, 2 menuju 2, 3, 3, 4, 4 ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan geser-geser meja ya. Pelan-pelan. Tidak buru-buru ya. Masih lama, kita 3 jam pelajaran hari ini ya. 3 JP ya. Ya. Nanti ya. Nanti. Oke, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Kelas 9A. religius, cerdas, dan berprestasi. Ya. Coba per kelompok ya. Kayaknya kelompok sebelah sini masih lemes ya. Kita kasih jargon dulu. Kelompok sini ya. Kelas 9A. Religius, cerdas, dan berprestasi. Nah, ini baru 1 orang 2 orang suaranya kurang kenceng ya. Sebelah sini kelompok 2. Kelas 9A. Religius, cerdas, dan berprestasi. Ya, ini belum sarapan ya. Sebelah sini kelompok 3. Kelas 9A. Religius, cerdas, dan berprestasi. Oke, 1000 orang ya, luar biasa semangatnya ya. Sebelah sana, kelas 9A. Religius, cerdas, dan berprestasi. Oke, 10.000 orang, luar biasa. Paling semangat ya kelompok 4. Apakah sesuai dengan nanti ya? Mudah-mudahan semangat semuanya supaya bisa melaksanakan kegiatan diskusi kelompok ini dengan maksimal. Di sini selain Bapak tayangkan di dalam slide tentang lembar kerja yang harus kalian kerjakan, Bapak akan bagikan juga lembar kerja untuk kalian ya. Satu kelompok nanti akan Bapak berikan 1. Silahkan jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik ini ya Nak ya. Tuh, sudah ada di slide. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terkait video perundungan atau bullying tadi ya. Kemudian yang kedua, sebutkan tindakan perundungan apa saja yang terjadi pada video tadi ya. Apa saja perundungan sebutkan. Dan nanti Bapak tayangin ulang ya. Sebelum kalian mengerjakan nanti akan Bapak tayangkan ulang supaya kalian menyaksikan kembali. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat kalian bagaimana akibatnya yang akan terjadi jika tindakan tersebut dibiarkan gitu saja? Kira-kira apa? Kalau tidak berani melawan, apa yang terjadi berikutnya? Gitu ya.
Ada di video itu terusannya, tapi sengaja tidak Bapak play. Nanti kalau Bapak play, kalian sudah tahu cara menyelesaikannya ya. Jadi di dalam video tadi sebenarnya kalau diterusin ada ya. Tetapi Bapak ini kalian yang menyelidiki, kalian yang mencari ya bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Silakan kelompok 1. Ketuanya ambil ke depan, pelan-pelan. Yang dekat sini aja. Ya, oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, nggak apa-apa lewat sana aja. Semuanya sudah dapat lembar kerja? Sudah. Selamat mengerjakan. Nanti Bapak lihat satu persatu ke kelompok kalian. Ingat, yang Bapak nilai yang bekerja kelompok. Jadi nanti sambil Bapak lihat, sambil Bapak pilih, itu ada penilaiannya nak ya. Jadi penilaian singkat ya, kalian bertanggung jawab atau tidak terhadap tugas yang sudah Bapak berikan ya. Nanti Bapak pilih siapa saja yang bekerja, nanti Bapak kasih nilai ya, penilaian. Silakan. Waktu mengerjakannya 20 menit ya, cukup ya 20 menit. Oke, silakan. Nanti kita maju presentasi. Ya boleh, tulis di kertasnya. Jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya ya. Tulis nama-nama kelompokmu. Tulis nama-nama kelompokmu, kelompok 2. Kelompok 3 juga tulis nama-nama kelompok 3 ya, kelompok 4 juga. Iya di situ bagian yang kosong. Nama-namanya isi di bagian yang kosong itu ya. Kalau dapat boleh ditambahin pakai kertas lembar di tempel aja. Oke, ayo segera ya. Untuk mencari informasi atau penyelidikannya. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the 4th lesson. Untuk mencari informasi dan penyelidikannya, kalian boleh menggunakan media internet. Jadi satu kelompok Bapak berikan wewenang 1 handphone saja ya, atau 2 handphone. 1 saja cukup. Oke, 2 handphone saja ya, karena 7 orang ya. Kan 7 orang tuh, dibagi tugas saja. Yang belakang sana suruh kerjain nomor berapa gitu ya, dibagi tugas. Bapak berikan, Bapak perbolehkan untuk menggunakan media internet. 1 kelompok 2 HP. Bapak sambil lihat ya, lihat. Oke, Bapak lupa menayangkan ulang. Bapak tayangkan ulang dulu ya, biar kalian lihat lagi. Sebelum mulai mengerjakan, coba simak lagi. Bapak tayangkan ulang, biar kalian lebih jelas. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadang! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat
dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Hei Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Serius ya? mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia Oke, apa-apa. stop ya. Cukup sampai sini. Paling dia Silakan lanjutkan pekerjaannya. Teman-teman Okto Oke, sudah Bapak tayangkan ulang ya. Jadi silakan kalian bisa mengamati apa saja yang terjadi pada video tersebut. Kalian isi di nomor 1 ya. Nomor 1 kan disuruh nyari apa saja yang terjadi dalam video. Kamu sebutkan ada berapa peristiwa tadi ya. Bullyingnya. Sudah dibagi ininya, tugasnya. Sudah dibagi tugasnya. Sudah, kamu kerjain nomor berapa? A, B, C atau D? Kasih satu soal. Kasih yang B. B. Yang seperti dari yang A dari apa? Oh ya, A, B, C kamu ya, D kamu ya. Oke, cari kelompok 2. Sudah dibagi? Sudah. Siapa yang mencari A, B, C? A, B, C. Nah, kamu cari dia, cari ya. Mana? Kasih lihat soalnya. Ini Bapak kasih tambahan satu lagi. Ada di saya. D ya. Silakan ya. Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya, ini kelompok 3 ya. Sudah dibagi tugas ini ya, teman-temannya. Bareng-bareng. Oke, nggak apa-apa, lebih bagus ya. Berarti kalian kompak kerjasama, saling kerjasama. Ya, bagus kelompok 3, keren. Kelompok 4, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan? Tugasnya dibagi rata atau bareng-bareng? Semuanya sumbang pemikiran ya? Oke, semuanya sumbang pemikiran ya, supaya kompak dan bertanggung jawab. Itu kelompok 4 juga keren. Keren, keren. Bagus. Apabila ada kesulitan silakan sampaikan, bertanya ya ke Bapak ya. Tidak ada kesulitan ya, aman ya. Waktunya 10 menit lagi.
Yang tidak ikut sumbangsih pemikiran itu kelihatan ya dari sini ya. Jadi kalian harus nimbrung sama teman-temannya supaya mendapatkan nilai. Ya. Walaupun ini tugas kelompok, tetapi juga ada penilaian individunya. Ya. Diambil dari kalian bertanggung jawab atau tidak. Ya. Berpartisipasi atau tidak membantu kelompoknya. Awas pelan-pelan. Ya berdua aja duduknya kan laki-laki, barengan aja. Awas kesandung kabel ya. Pelan-pelan. Iya, gitu ya. Bagus. Awas ketimpa, kabelnya awas ke kiri. Nah, duduk. Waktunya 8 menit lagi. Nanti yang presentasi semuanya maju ya. Bagi-bagi ya. Ini nanti presentasi nggak semuanya selesai. Jadi kalian kolaborasi juga. Itu bagiannya yang C. Ya, agar terhindar dari konflik yang namanya sara, ya. Suku, agama, ras, apapun. Ya. Kalau tadi apa konfliknya? Ya, delta yang itu. Ada suku juga nggak konflik suku? Ada karena dia menghina fisik suku ya. Ras juga nggak? Ras juga karena tadi menghina beribu kan. Hitam biasanya kalau yang beribu dan hitam kulitnya itu biasanya rasnya kan ras bagian timur ya, yaitu ras melanisoid atau di Papua sana. Ya. Kan namanya saja Okto, berarti kan Okto, berarti kan dari Papua, ya. Itu juga termasuk ya. Kelompok 4 ada kesulitan? Ya, jelasin keren ya kelompok 4 ya. Mantap. Kelompok 2 aman? Ada kesulitan? Boleh tanyakan nanti ya. Nanti di akhir pembelajaran setelah kalian semua maju, Bapak akan lanjutkan video ini ya. Ini video ini ada penyelesaiannya. Tapi Bapak ingin tahu saja kalian itu seperti apa sih menurut kalian solusi yang tepat gitu kan, untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah yang ada pada video perundungan tadi ya, bullying. Bapak, Boleh? ini nggak ada ini ya Kak, apa yang harus dia lakuin biar Iya, apa yang harus dia lakukan itu kan solusi. Iya, tapi di sini nggak ada salah. Yang ke D, D apa D tulisannya? Ini menurut pendapat kalian ada di satu. Nah itu, ya.
Kira-kira nah itu solusi ya. Itu solusi. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari yang kita bahaskan pada intinya apa hari ini? Pokok pikiran persatuan ya. Kan kalau bilang tadi tentang pokok pikiran persatuan. Nah, menurut kalian dari tayangan video tadi, apa sih menurut kalian pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia, terutama di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan video tadi? Ya. Dengan saling menghargai, maka titik-titik gitu loh nak, maksud Bapak ya. Boleh ditambahkan solusi menurut kamu ya. Ya boleh ditambahkan, khusus yang D, yang soal terakhir boleh ditambahkan solusinya ya. Solusi yang menurut kamu baik supaya tidak terjadi lagi apa tadi? Perundungan. Ya waktunya sebentar lagi selesai ya. 3 menit lagi kita akan melaksanakan presentasi maju ke depan. Karena kita selesai 9.45 ya. 9.40. Ya, 9.40. 9.40 sekarang sudah jam 9.13. Jadi 9.15 stop semuanya, 9.15 nanti 2 menit lagi silakan maju ke depan presentasi. Waktu presentasinya Bapak berikan waktu sebanyak supaya 9.30 berarti berapa menit? 15 menit ya. Yang presentasi nanti tidak semuanya, tidak A, B, C, D. Ya, jadi kelompok 1 nanti Bapak ingin menyampaikan apa saja yang terjadi pada perundungan itu, ya. Kemudian kelompok 2, 3, dan 4 memberikan tanggapan. Apakah benar jawabannya si kelompok 1 ini benar nggak? Sama nggak dengan jawaban kelompok lain? Bisa dipahami? Gitu ya. Nanti kalau sama, sepakat, maka kelompok 1 memperoleh nilai, mendapatkan nilai ya, bagus berarti menyimak. Kemudian kelompok 2 mengerjakan yang B, mempresentasikan yang B. Kalau mengerjakannya semuanya mengerjakan A, B, C, D. Kelompok 2 presentasinya bagian B, tentang apa itu? Ya itu ya. Kamu sampaikan, nanti sesuai nggak dengan kelompok 4, 3, dan 1. Kalau sama semua berarti kalian oke, ya, sepakat ya. Kalau ada tambahan dari kelompok lain, boleh. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh juga. Kelompok 3, nanti kelompok 3 menjelaskan bagian yang C, yaitu tentang apa? Apa akibatnya jika peristiwa itu terus terjadi? Sampaikan. Nah, khusus yang nomor 3 ini nanti pasti beda-beda pendapatnya. Apabila ada tambahan nanti disampaikan ya. Yang belum disebutkan oleh kelompok 3 boleh ditambahkan oleh kelompok lain. Bisa disepakati? Bisa ya. Kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang apa sih pentingnya pokok pikiran persatuan dan kira-kira solusi yang tepat untuk video tersebut apa? Seperti itu enak ya. Mantap. Oke, sudah habis waktunya? Enggak apa-apa, dari kelompok 1 ya, terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 sudah siap ya? Oke, sudah siap. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 2, 3, dan 4 tidak boleh menulis lagi ya. Harus memperhatikan kelompok 1 yang presentasi. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Nanti yang menjelaskan boleh 2 orang atau 3 orang ya. Tapi kerjanya bareng-bareng tadi ya. Bareng-bareng kerjanya tadi. Oke, bagus. Agak ke depan sini nak. Awas kabel ya. Pelan-pelan ya. Ya, agak maju ke depan sini yang rapi. Nah, ini ya. Oke, siapa yang ingin menjadi juru bicaranya? Moderator. Kamu ya MC-nya ya, moderator ya. Oke, semuanya simak kelompok 1. Semuanya menghadap ke kelompok 1. Kursinya boleh menghadap samping, boleh menghadap ke belakang, tetapi mata harus tertuju pada kelompok 1. Halo. Ya, bagus. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kekerasan bullying pada video tersebut.
Oke, siapa yang ingin menjadi juru bicaranya yang menjelaskan? Oke, silakan. Enggak, ini kan MC. Nah, yang menjelaskan nanti ada lagi beda. Bagaimana tanggapan kalian terkait video perundungan atau bullying pada video? Usahakan menggunakan pendapat sendiri apa ya, tidak harus melihat teks. Pendapat kami tentunya marah dan kesal karena orang yang dibully harus dilindungi haknya sebagai manusia. Kita harus mencegah dan menghentikan pembulian tersebut. Orang yang membuli harus diajarkan tentang hak-hak asasi manusia dan pelaku bully harus dididik kembali sampai dia sadar bahwa perbuatannya tidak baik. Oke, itu hasil dari presentasi kelompok 1. Tadi diskusinya bareng-bareng. Iya. Semuanya ikut menyumbangkan pemikiran? Iya. Oke, bagus ya. Berarti semuanya mendapatkan nilai kelompok dari Bapak ya. Oke. Apakah kelompok lain sepakat apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Bahwasanya tanggapan kita semua melihat video perundungan tadi sangat marah dan kesal. Ya. Kemudian apa lagi tadi disampaikan oleh kelompok 1? Apa? Ayo. Kenapa sangat marah dan kesal? Oke. Karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia ya. Karena sudah apa? Sudah mengejek atau membuli ya. Seperti itu, bagus sekali. Itu tanggapan dari kelompok 1 bahwasanya yang ada di video itu Bapak rasa semuanya akan memiliki rasa marah dan kesal ketika melihat orang yang dibully atau diberikan perundungan setiap hari ya di lingkungan sekolah. Oke, bagus sekali kelompok 1. Yang lainnya tidak ada tambahan? Kelompok 2, 3, dan 4 cukup? Sepakat dengan kelompok 1? Oke, sepakat semua. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan hasil kerjanya ditaruh di atas meja Bapak ya. Sudah dikasih namanya semua tadi? Nama kelompoknya? Sudah ya, taruh di situ. Sip. Dan silakan duduk. Nanti gantian kelompok yang berikutnya. Terima kasih. Pelan-pelan. Apel. Oke, kelompok berikutnya, kelompok 2 ya. Karena ini soalnya sistemnya beruntut, jadi Bapak mau dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Berikan jalan untuk kelompok 2. Berikan jalan untuk kelompok 2. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, santai saja. Masih ada waktu ya. Di sini nak, di depan seperti kelompok 1 tadi. Agak sana geser supaya terlihat teman yang sebelah sini. Agak sana dikit mas sudah Pak. Maju tapi ya, maju lagi. Maju lagi dikit, satu langkah lagi. Oh, ya silakan. Siapa yang jadi MC-nya, moderatornya? Kamu ya. Nanti yang menjelaskan Tanzila. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba salamnya bareng-bareng biar kompak ya. Tunjukkan kalau kalian kompak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 2. akan Mempresentasikan dan menjelaskan hasil ya, kerja kelompok diskusi. kami, diskusi kami.
Apa ini ya permasalahannya di situ soalnya? Sebutkan tindakan perundungan apa saja yang telah dilakukan dalam tayangan video tersebut. Setelah menanggapi dari video yang disampaikan oleh kelompok 1, nah kelompok 2 ini akan menyebutkan apa saja perundungan yang terjadi pada video, betul? Betul. Oke, silakan kelompok 2. Yaitu merendahkan kemampuan seseorang, menghina fisik, dan mengambil hak orang lain. Oke, ada berapa tadi? 3. Ada Oh, ada 2. Ada 2 ya. 2, betul sekali ya. Kelompok berapa yang tadi kelompok 2 ya? Iya. Semuanya tadi kerja sama? Kerja. Kelompok semuanya ada yang tidak ikut mengerjakan? Tidak. Semuanya bekerja ya. Oke, tadi Bapak juga melihat kalian tadi kompak mengerjakan bareng-bareng. Oke, beri tepukan buat kelompok 2. Ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada yang ingin menambahkan? Apa saja yang terjadi? Perundungan yang terjadi di dalam video? Tadi yang pertama apa? Di video yang pertama kali ditayangkan tadi ya, ada peristiwa apa? Si anak kecil tadi membuat sebuah mainan ya dari mainan tradisional ya, permainan tradisional dari gedebok pisang itu ya. Kemudian datanglah temannya yang badannya besar tadi mengatakan bahwa mainan itu jelek sesuai dengan orangnya katanya tadi ya. Berarti dia menghina kemampuan, betul. Menghina kemampuan sama fisik juga ya. Body shaming, betul. Kemudian yang kedua, di hari berikutnya si anak kecil itu rajin membaca buku, membaca novel, tetapi malah dihina oleh teman yang besar, Jono yang badannya lebih besar tadi ya. Ngapain si Jono yang tadi? Ngatain krimis. Ngatain krimis ya, yaitu kribo misterius katanya. Ngapain kamu baca-baca buku ya? Akhirnya perbuatan si Jono tersebut dilihat oleh teman-teman yang lain dan si Okto ya, si Okto itu malu karena dilihat oleh teman-teman yang lain ketika dihina oleh Jono tadi ya, luar biasa. Oke, itu peristiwanya tadi ya. Betul sekali, sepakat semua kelompok 2? Sepakat. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Hasilnya ditaruh di meja Bapak. Udah kasih nama semua? Ya, kasih nama dulu, nanti taruh di meja Bapak ya. Silakan duduk kembali dulu. Tulis nama-nama kelompokmu, nanti hasilnya taruh di atas meja Bapak ya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan buru-buru ya. Awas kabel, dilihat baik-baik. Ambil posisi ya, kayak teman-teman kelompok yang tadi. Situ, mana? Geser kanan itu. Ah, gitu. Bareng-bareng ya, salamnya ya, supaya kompak ya. Jadi presentasinya ini juga Bapak nilai nak. Kalau kalian percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya, itu nilainya plus. Ya, percaya diri misalkan lebih banyak tidak menggunakan teks daripada menggunakan teks yang sudah kalian kerjakan tadi di kelompok, itu juga akan mendapatkan nilai lebih. Artinya kalian percaya diri dan bisa bernalar kritis seperti itu ya. Jadi tidak berpatokan pada hasil pekerjaan yang sudah dicatat bareng-bareng tadi. Itu ya. Oke, silakan kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3, yuk kita mulai. Kelompok 3. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akibat yang akan terjadi jika tindakan perundungan tersebut dibiarkan. Menurut kalian apa sih akibatnya? Kalau menurut kelompok kami, secara pemikiran bertahap, itu yang pertama dia bakalan malas sekolah atau takut untuk bersekolah. Oke, boleh dibuka maskernya biar kelihatan, biar jelas ya. Oke, silakan dimulai. Nah, yang pertama itu kita akan malas atau takut bersekolah. Yang kedua, si Okto ini akan depresi karena terus-terusan dibully oleh Jono dan teman-temannya. Yang ketiga itu menjadi anak yang tidak percaya diri. Dia nggak mau menunjukkan bakat dia membuat sesuatu atau apapun itu tentang barang-barangnya, hobinya, tentang bacaannya, nggak mau.
Dan terus dia takut untuk bersosialisasi. Karena ya teman-temannya banyak yang menghina apapun yang dia punya. Itu menurut kelompok kami. Oke, bagus sekali, kita beri terus buat kelompok 3. Sangat lengkap ya, sangat lengkap sekali, sangat rinci sekali. Apabila ada tambahan dari kelompok lain boleh? Silakan. Kira-kira apa akibatnya? Selain yang disebutkan oleh kelompok 3 tadi ya, tapi Bapak rasa kelompok 3 tadi sudah sangat-sangat runtut ya, sudah sangat lengkap, sangat rinci dan sangat jelas ya. Yang pertama, si Okto pasti akan menjadi malas bersekolah, malas masuk sekolah. Karena apa? Karena takut dibully. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia itu depresi. Menjadi depresi karena tadi malas sekolah akhirnya menjadi depresi karena di rumah dia mau ke sekolah pengen bertemu dengan teman-teman yang lain tetapi ketakutan karena si Jono yang tiap hari ngebully. Kemudian yang ketiga, Takut bersosialisasi. takut untuk bersosialisasi ya. Kalau udah di dalam rumah, diem di rumah, akhirnya dia malu mau keluar ya. Kenapa? Takut dibully. Karena di sekolahnya sudah dibully terus, takutnya di keluar rumah juga dibully. Jadi sosialisasinya juga akan berdampak pada pribadinya si Okto. Ya, bagus sekali kelompok 3. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3. Oke, Bapak tanya dulu. Tadi yang mengerjakan semua berkelompok? Semua Pak, tadi tanya satu-satu dari pemikiran. Tanya satu-satu pemikiran dari teman-teman semua. Ditanya satu-satu ya. Oke, berarti semuanya bekerja, berpikir. Oke, mantap sekali. Silakan dikumpulkan di silakan duduk kembali ya. Sudah ditulis nama-nama kelompoknya? Nah, keren. Keren ya. Keren sekali kelompok ini. Hati-hati ya, jalanin pelan-pelan. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Agak majunya seperti kelompok yang lain. Agak sana, kanan dikit. Geser ke kanan dikit. Awas kapal ya. Kanan lagi dikit. Nah. Nah, yuk, udah siap belum yang ini? Udah belum lagi melintas suatu. Bareng-bareng ya. Oke, kelompok 4 ini tadi setelah kelompok 1 memberikan tanggapan terkait video, kelompok 2 menyebutkan apa saja peristiwa perundungan yang ada di video, kelompok 3 memberikan apa akibatnya jika itu terus-terusan terjadi ya. Kelompok 4, nah inilah ujung tombaknya, yaitu kira-kira apa sih solusi yang tepat ya untuk menangani hal tersebut dan kira-kira apa manfaatnya, nilai pokok pikiran persatuan itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu kira-kira pentingnya apa sih pokok pikiran persatuan itu? Gitu ya. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengapa perlu adanya nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu adanya nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu karena kalau tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan kita, di berbangsa, antar bangsa dan antar negara, akan terjadinya perpecahan. Solusi melawan pembulian itu pertama kita harus melawan dulu. Kalau misalkan kita nggak melawan, pelaku itu bakal terus-terusan membuli kita, ya kan? Yang kedua, melapor kepada guru. Kalau misalkan kita udah selalu melawan dia, tetapi dia masih tetap melakukan pembulian, kita harus lapor kepada guru. Yang ketiga, menasehati dan menegur pelaku pembulian. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 ini luar biasa sekali, kompak ya, kemudian bisa menyampaikan hasil diskusinya secara percaya diri ya. Tadi ya sangat percaya diri ya teman kelompoknya, juru bicaranya yaitu Nadia Sapitri ya. Bagus sekali Nadia Sapitri dan teman-temannya, bahwasanya di kelompok 4 ini membahas tentang apa sih solusi yang tepat kira-kira untuk mengatasi perundungan tersebut. Yang pertama harus melawan ya. Jangan memandang apa tadi si Okto takut karena badannya besar Jono ya. Kemudian kan di sekolah masih ada siapa? Guru. Ada guru, bisa melapor kepada guru ya. Jangan takut untuk sekolah.
sekolah yang mengalami pembulian? Ada yang masih mengalami pembulian di kelas ini? Alhamdulillah tidak ada ya. Kalau ada, bimbing temanmu untuk melaporkan ke guru. Kalau tindakan bullying itu terjadi di sekolah, seperti itu. Kalau terjadi di lingkungan masyarakat apa? Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua kamu. Kalau masih seusia kalian ini, orang tua boleh lapor sama orang tua. Seperti itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Harus dilakukan. Bagus sekali kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, 2, dan 3 ada yang memberikan tambahan? Yang jawabannya beda boleh? Atau yang ingin menambahkan? Semua sepakat? Dari kelompok 4? Oke, sepakat semua. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bapak tanya, duduk. Tadi yang kerja siapa? Kita kan bareng-bareng. Bareng-bareng? Nanya satu-satu. Oke, bareng-bareng ditanya satu-satu. Yang ditanya oleh Nadia ya. Dan hasil dari pemikiran teman-temanmu ini dituangkan di dalam lembar kerja peserta didik. Bagus sekali ya. Kalau gitu kalian sudah bisa bekerja kelompok dengan kompak dan penuh tanggung jawab. Silakan ditulis nama kelompoknya sudah? Nah, silakan kumpul di atas meja Bapak. Ya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk. Oke, semua kelompok sudah maju. Saatnya sekarang kita sebelum Bapak menyimpulkan atau kita merefleksi kegiatan kita pada pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin melanjutkan tayangan video yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini ada solusinya ya. Semuanya simak. Tak menasihati Okto untuk lebih tegap karena Okto diam saja dan mau sekolah. Hingga suatu hari Okto tidak berangkat. Okto tidak berangkat sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Bener ya ternyata ya, tanpa Bapak kasih tahu, kalian sudah tahu kan alasannya? Takut. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru. Betul ya? Mantap, keren. Ibu, jangan takut. Kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam. Tuh, satu lagi tadi kurang ya. Jono menjahilimu. Bukti. Kalau ada teman yang dibully, videokan sebagai barang bukti untuk lapor ke guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti Tuh, itu baru teman ya. Itu baru teman. Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Lapor ya. dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Oh, dari kelas 1. Guru segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Dipanggil. Gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Nah, akhirnya Jono sama itu dipanggil. Ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya.
maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Ini sanksi sosial namanya. Itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Oke, stop ya sampai sini. Bapak rasa sudah dapat kita simpulkan ya. Sebelum Bapak menyimpulkan kegiatan refleksi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak tanyakan dulu sama kalian, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang bisa kalian simpulkan dari proses kegiatan pembelajaran kita dari awal tadi sampai sekarang ini setelah semuanya maju presentasi. Ayo sampaikan pendapatmu, tidak perlu panjang lebar. 1 kata, 2 kata, 3 kata, silakan. Apa yang harusnya kalian lakukan untuk kedepannya? Ayo, silakan. Angkat tangannya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Oke, silakan. Kalau kita dibully jangan takut melapor kepada guru. Bagus ya, jadi harus melawan ya. Bagus Hani. Tepuk tangan buat Hani yang berani memberikan pendapatnya ya. Siapa lagi? Oke, Matahari ya Pak Bulan. Matahari, silakan berdiri nak. Membantu teman-teman yang dibully Pak. Nah, sebagai teman-teman yang sangat-sangat siawan, maka harus membantu temannya yang sedang dibully ya, untuk melaporkan kepada guru. Bagus sekali. Itu saja. Ada lagi? Matahari cukup. Tepuk tangan buat Matahari ya. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu pokok-pokok pikiran persatuan. Nah, kira-kira apa fungsinya persatuan? Oke, silakan Bu. Boleh. Membuli? Tidak boleh ya. Membuli fisik itu tidak boleh. Oke, itu dari siapa? Dari kamu. Oke, kata si Bulan, kesimpulannya kita tidak boleh membuli fisik teman. Oke, bagus sekali. Bukan buat Bulan. Ya, siapa lagi? Kamu berdiri, silakan. Jangan bersandar berlebihan. Oke, nah ini ya, bagus berarti menyimak. Tepuk tangan buat Rafaela. Jadi bercandaannya kita itu belum tentu yang kita bercandain Bagus Pak. senang ya. Kadang kita bercandain teman kita itu sakit hati. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi harus berhati-hati ya dalam bercanda. Yang ada hubungannya dengan pokok pikiran persatuan. Apa kira-kira? Kita harus apa? Supaya tidak terjadi bullying, kita harus bersatu ya. Walaupun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, tetap saling menghargai satu sama lain. Sepakat ya? Kira-kira sangat penting nggak pokok-pokok pikiran yang pertama tadi, pokok pikiran persatuan? Sangat penting ya. Sangat apa lagi tadi katamu? Sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini jangan hanya dipelajari di kelas, tetapi diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai hanya belajar di kelas saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Maka sebelum penutup, Bapak akan membagikan kalian penilaian individu ya. Ini boleh dibawa ke rumah, nanti dikumpulkan ketika kalian masuk di pertemuan berikutnya nak ya. Oke, ada yang mau bantu Bapak bagiin ini ke teman-temannya? Silakan. Oke, Bapak bagikan dari depan sini aja ya. Biar enak ya. Nah, untuk lembar penilaian pengetahuan ini untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Ya, apabila kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib, dengan menyimak dengan baik, ya, kalian pasti bisa menjawab dengan mudah. Silakan dikerjakan. Ini untuk bahan evaluasi ya. Oke, ini Bapak taruh sini ya. Nanti dibagikan ke kawan-kawannya ya. Ya, mari sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ketua
kelas pimpin membaca doa kafaratul majelis. Silakan. Baiklah teman-teman gitu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran Hari ini kita berdoa. berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, di pertemuan berikutnya kalian harus literasi, mencari informasi tentang apa? Materi kita berikutnya, sikap positif untuk menjalankan pokok-pokok B. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Giri. Assalamualaikum.